Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita coba lanjut kembali ya dengan pemrograman Java ya. Di sini masih sama, kita bisa gunakan online Java compiler. Kalau sudah ada toolsnya, NetBeans ya, IntelliJ, JCreator, Eclipse atau mungkin yang lain. Bahkan Eclipse ada versi-versinya sendiri ya. Nah, saat ini kita gunakan yang online compiler saja ya. Misalkan nanti ini bisa digunakan untuk kalau sedang mengikuti lomba ya, lomba olimpiade komputer atau mungkin yang lain. Oke ya, sekali lagi di Java kita akan mereview kembali. Di awal sudah mempelajari kesamaan ya dari secara algoritmik antara implementasi pada bahasa Pascal dan Java. Kalau di Java kita sementara tidak begitu fokus di sini ya. Ini hanya kelas ya. Public class main dia seperti dokumen main ya namanya. Dan di sini namanya main.java sama dia. Bahkan nanti akan ada istilah konstruktor di sini ya, public misalkan main. Nah, ini konstruktor ya. Oke. Tidak ditulis pun tidak apa-apa. Gunanya dia untuk instansiasi objek saja. Oke. Dan terkait masih dengan fungsi atau mungkin prosedur, hanya saja dia hanya memproses ya dan bertugas sebagai instansiator objek atau alokasi objek ya. Dan di akhir kalau program kita sudah tutup maka konstruktor inilah ya yang melakukan hapus data atau mungkin memori yang tidak terpakai. Nah, sedangkan void ini mirip seperti prosedur ya. Kalau di bahasa Pascal kemarin itu mirip, dia persis mirip ya dengan tulisan prosedur ya. Nah, gini kalau di bahasa Pascal ya. Prosedur main. Oke. Titik 2. Di sini dia tidak ada ya karena kosong ya. Nah, prosedur main terus ada string ya, titik 2 keliru ya, kalau di Pascal itu misalkan args titik 2 string ya, karena di situ ada array maka deklarasinya bukan seperti ini ya, tapi kita tulis array array 1 sampai 10 misalkan of string ya, sama ya dengan di bahasa Pascal. Terus kurung kurawal ini artinya begin ya, dan di sini dia end ya. Ini sama begin ya, ini pun end ya, mirip seperti itu kurang lebih ya. Oke. Di sini ada kata-kata begin, di sini ada end, mirip seperti ini ya. Nah, lalu sistem outprint dia mirip seperti write-learn. Oke. Write-learn hello ya, what I'm compiling misalkan Java source code ya. Saya sedang menyusun dan mengcompile kode program Java ya. Oke ya, mirip dengan bahasa ya. Karena kita sudah memiliki algoritmanya ya. Algoritma itu yang paling penting, oke. Nah, kemarin juga sudah kita pelajari tentang deklarasi-deklarasi yang berkaitan dengan di pemrograman Java ya. Contoh, misalkan kemarin ada satu integer misalkan angka ya, sama dengan 100, lalu ada string nama sama dengan misalkan Raden Kian Santang ya. Terus string misalkan film ya, film sama dengan Doraemon. Nah, seperti ini ya. Terus ada satu karakter char pengeluarannya jenis kelamin, misalkan jenis kelamin sama dengan, nah kalau char dia tanda petiknya 1 ya, menandakan hanya satu karakter, misalkan jenis kelamin adalah L ya, laki-laki misalkan seperti itu. Lalu untuk boolean misalkan boolean ya, boolean misalkan is genap ya,
apakah genap, misalkan dia true ya, atau false. Oke, double berat badan, misalkan berat badan 75 ya, 9 ya, seperti ini. Oke. Contoh seperti ini dia. Nah, dari contoh seperti ini, kalau misalkan kita ingin apa, tulis ya sistem outprint, oke. Jadi kalau sistem outprint di sini ada ln-nya, dia setelah nulis hello world yang di atas, maka kursornya nanti akan ke bawah dia ya. Misalkan di sini ada tulisan dia angka yang diisi, misalkan angka yang di, sebentar, ini sepertinya banyak error di sini. Angka yang diisi sama dengan, nah di sini bukan koma tapi plus ya, angka seperti ini ya. Lalu misal di sini ada nama yang disebut, sama dengan nama yakni Raden Kian Santang. Lalu movie yang ditonton ya, tonton sama dengan film. Terus jenis kelamin ya, misalkan kita ingin gunakan suatu kondisi misalkan ya, nah bisa di sini kita gunakan kondisi yang sederhana jika jenis kelamin ya sama dengan artinya membandingkan ya. Kalau di sini kan sama dengannya hanya satu ya. Kalau satu dia artinya memberikan nilai, L diisikan ke jenis kelamin, true diisikan ke is genap ya, 100 diisikan ke angka. Jadi angka nama film jenis kelamin ya itu adalah variabel. Variabel ini mirip seperti ember ya, tempat menampung, wadah ya. Jadi variabel apa? Menampung suatu nilai ya, suatu referensi dia. Oke. Memiliki referensi dan berfungsi untuk menampung nilai. Oke. Apa nilainya? Disesuaikan dengan tipe datanya, apakah integer, string, char, boolean, seperti itu ya. Kalau jenis kelamin sama dengan N, maka begin di sini ya, sampaikan jenis kelamin sama dengan laki-laki. Else jenis kelamin sama dengan jenis kelamin sama dengan perempuan ya. Kalau dia misalkan kita tambahkan di sini if ya, jika jenis kelamin ya, yang diisikan ternyata dia P, maka perempuan gitu ya. Selain itu tidak terdefinisi ya. Else kita beri di sini dia jenis kelamin, oke, tidak ada ya, tidak sesuai ya, bilangnya seperti itu. Oke. Jadi kelamin sudah, lalu is genap. Nah, is genap sama juga bisa kita gunakan. Kalau true apa ya, menandakan apa dia. Kalau false merepresentasikan apa? Ya, menunjukkan apa? Ya, representasi dari apa sih kalau false atau true? Nah, kita bisa berikan kondisi juga di sini ya. If ya, if is genap ya, bernilai true ya, maka kita sampaikan di sini dia, oke, bilangan genap ya. Oke.
Nah, hal ini sebenarnya bisa kita langsung tuliskan seperti ini dia ya. If is genap ya. Nah, maka ini sama dia di sini ya. Artinya. Jadi kalau sudah dia mengatakan di baris 37 ya is genap, maka sebenarnya is genap dia true ya. Sudah mengantongi, nggak perlu harus ditulis seperti ini lagi dia ya. Oke. Sini kita sampaikan bilangan genap ya. Oke. Terus di sini else kita sampaikan di sini adalah bilangan ganjil ya. Kalau not true bagaimana Pak Barja? Not true ya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini dia ya. Perhatikan di sini. Nah, jika ya, jika is genap ya tidak sama dengan true, maka ini dibalik ya. Ya, ditukar dia. Oke. Bilangan ganjil. Jika is genap tidak benar, ya, berarti false ya, ganjil ya. Nah, ini sama kalau kita katakan secara disingkat nanti jika not is genap ya, maka dia adalah bilangan ganjil. Sama seperti ini dia ya. Oke. Seperti ini sama dia ya, maksudnya ya, antara baris 33 dan baris 37 ya. Hanya di algoritmanya secara logika, jika benar maka A, jika tidak maka B ya. Jika tidak A, maka B gitu ya. Sama seperti itu. Else di sini dia else bilangan genap ya. Seperti biasa ya. Ini juga sama, di sini dia bisa kita sampaikan bilangan. Oke, selalu di println ini dia kalau untuk menampilkan karakter kita beri tanda petik 2 ya. Kalau dia langsung misalkan di sini kita sampaikan bilangan ya, nggak bisa ya, kecuali variabel bisa ya, misalkan is genap itu variabel ya, isinya ada sudah ya, atau mungkin angka nggak apa-apa ya. Oke, akan muncul ya angkanya tadi 100 ya. Kita ingin menampilkan tulisan, misalkan karakter bilangan genap seperti ini ya. Oke, mirip ya seperti ini ya. Ini bisa kita detailkan else ya. Sistem outprint di sini dia bilangan ganjil. Jangan lupa titik koma. Ini pun titik koma ya. Oke ya, if dan else ya, sederhana ya. Yakin bisa. Nah, lalu terkait seperti ini sudah ya, kemarin kita coba run ya, sebelum ke perulangan. Oke. Maka akan muncul di sini hasilnya sama ya. Angka yang diisi 100 ya. Raden Kian Santang, movie yang ditonton Doraemon, jenis kelamin laki-laki, ternyata bilangannya bilangan genap ya, seperti ini ya. Oke. Nah, lalu sekarang untuk misalkan ini menyusun ya, menyusun suatu perulangan. Nah, oke, perulangan ya di bahasa pemrograman Pascal misalkan yang while ya. Yang while di situ ada suatu variabelnya ya. Misalkan k titik 2 sama dengan 1, lalu misalkan while ya, seperti ini seperti biasa. K kurang sama dengan 100 atau mungkin 10 dulu. Do begin end ya. Nanti baru aksinya apa ya? Aksi-aksinya misalkan write learn misalkan saya sukses ya. Seperti ini ya. Oke, setelah itu K yang baru ya. Titik 2 sama dengan K yang lama ditambah 1 ya.
Ini dia kalau kita akan menggunakan perulangan di bahasa Pascal ya. Oke. Kita terus lagi ya. Pascal programming ya. Kita di sini review ya. Nah, perhatikan kalau di bahasa pemrograman Java ya, masih mirip ya. Integer k sama dengan 1, while ya k kurang sama dengan 100, do, nah di sini ya, system out print, misalkan saya bahagia ya. Oke, seperti ini, saya bahagia. Lalu k yang baru sama dengan k ditambah 1. Oke. Nah, sama ya, bahasa Pascal, bahasa Java semuanya memiliki namanya di sini adalah nilai awal ya. Yang pertama, nilai awal ada ya, k dari 1. Inisialisasi ya. Lalu ada kondisi, selama kondisinya benar ya, while kondisi benar ya. Nah, di sini ya, while kondisi benar ya, maka kerjakan kata dia ya. Kerjakan dua baris ini. Redline saya sukses ya. K sama dengan K plus 1. Kenapa? Untuk iterasi atau perulangan berikutnya. Setelah 1 ya, maka tambah 1. 2. Dicek. 2 kurang dari 10. Benar ya. Setelah 2 tambah 1 lagi. 3. Ya. 3 kurang atau sama dengan 10. Benar ya. 4. Terus masih benar. 5 masih benar ya. Oke. 6, 7, 8, 9, 10 masih benar ya. 10 lebih kecil atau sama dengan 10. Benar ya. Tambah 1 lagi 11. 11 kurang atau sama dengan 10. Salah. Kalau salah dia maka langsung selesai ya. Dia ke sini ya. Oke, di sini ya. Sama ya, tidak ada yang berbeda. Nah, kalau sekarang di bahasa pemrograman ini yang untuk struktur atau deklarasi struktur while ya. Sedangkan untuk struktur deklarasi for ya. For misalkan k titik 2 sama dengan 1 to 10 ya, do. Nah, di sini ada begin, ada end ya. Oke. Nah, kita akan nulis di sini misalkan system out print learn. Saya rajin dan tekun ya. Seperti ini ya. Nah, di sini di bahasa Pascal ya. Ini tidak ada plus ya. K sama dengan K plus 1 tidak ada ya. Nah, sedangkan di Java hampir mirip dengan seperti ini ya. Ada tiga-tiganya ya. Ada nilai awal ya. Ada kondisi ya. Dan ada namanya increment ya. Atau mungkin pencacah ke perulangan berikutnya ya di sini ya. Nah, kalau kita ingin mengubah dia dengan strukturnya for di Java ya. Oke, kita cek ya, perhatikan di bawah. Nah, kita cek di sini. Oke, for. Nah, integer jangan k lagi ya. For integer j ya sama dengan 1, j kurang atau sama dengan 10, j sama dengan j plus 1. Oke. Nah, di sini akan ditulis dia saya rajin ibadah. Oke. Nah, ini perulangan yang dengan for ya. Oke. Jadi sama ya semuanya ya. Oke. Punya nilai awal, kondisi ya, dan iterasi berikutnya ya. Oke. Pascal Java ya di sini. Coba kita cek dulu apakah ada hasil di sini. Oh, ada yang error di sini, dia sistem output saya rajin ibadah. Nah, di sini dia tadi harus menggunakan bukan tanda petik, ini di Pascal 1 ya. Kalau di Java maka harus 2 semuanya ya.
Cek lagi. Nah, di sini muncul ya, banyak di sini. Oke, kita cek dari awal hasilnya. Hello World, angka ya. Oke, dari sini ya. Terus ada tulisan saya bahagia tadi. Saya bahagia, saya rajin ibadah gitu ya. Nah, ada semua ya di situ ya. Sebanyak 10 ya. Dan ada 10 lagi. Oke. Selain dengan perulangan while dan perulangan for, juga ada perulangan di bahasa Pascal, yakni dikenal dengan repeat until ya. Katakanlah sekarang namanya adalah i ya, misalkan i titik 2 sama dengan 1. Seperti ini ya. Nilai awal ya, sama ya. Repeat until. Oke, seperti ini dia tulisannya ya. Begin end ya. Apa yang diulangi? Ya, di bahasa Pascal, write learn ya. Saya senantiasa bahagia. Misalnya. Oke. Nah, lalu ditambah perulangan berikutnya pencacahnya i titik 2 sama dengan i ditambah 1 ya. Sampai kapan? Sampai nah di sini i lebih besar dari 10 ya. Oke, jadi i sama dengan 1 ya. Ulangi kata dia, repeat ya. Apa yang diulangi? Tulisan saya senantiasa bahagia. Setelah itu i-nya sama dengan i tambah 1 ya, 2 ya. Apakah 2 lebih besar dari 10? Tidak ya. Karena dia masih tidak, nah di sini masih diulangi lagi ya. Terus diulangi. 3 sekarang. Apakah 3 lebih dari 10? Masih tidak ya. Terus seperti ini. Nah, itu bedanya deklarasi for ya, while dan repeat. Jadi kalau repeat dia akan mengulangi selagi kondisi belum terpenuhi ya. Selagi kondisi belum atau syarat belum terpenuhi ya, masih salah. Ya, masih false. Selagi masih false, dia akan dieksekusi ini ya. Sampai bernilai true, maka selesai. Berbeda dengan for dan while ya. Selagi masih true ya, selagi masih syaratnya benar, selagi masih terpenuhi, dikerjakan ya. Jadi kalau for dan while, selagi masih terpenuhi syaratnya, selagi masih true dikerjakan, sedangkan repeat di sini dia selagi masih keliru, selagi masih belum ya, selagi belum terpenuhi, selagi masih false ya, dieksekusi ya. Nah, ini ternyata punya kemiripan ya. Kemiripan dengan apa istilahnya kalau di bahasa Pascal repeat until di Java adalah do while ya. Mirip seperti ini, mirip seperti yang while di atas ya. Nah, mirip seperti ini dia. Oke, mirip bedanya kita tadi gunakan integer i ya, integer i ya. Nah, bedanya adalah while-nya ini diganti do ya dan ditaruh di paling ini ya, seperti itu. Oke, selagi ini i oke ya. Nah, ini bedanya dia. Integer i sama dengan 1 ya. Lakukan kata dia ya. Nah, cuma do while ini dia sifatnya masih seperti while do ya. Selagi masih benar, kerjakan ya. Kerjakan saja kayak gitu ya. Oke. Nah, cuma kesamaannya antara do dengan repeat dia sama-sama mengeksekusi minimal 1 kali ya tanpa adanya pengecekan. Ini kan setelah baris 93 tidak ada pengecekan, langsung aja lakukan kata dia, dikerjakan dulu ya. Oke, baru dicek ya.
selagi 1 kurang dari 10 ya. Ini sama ya. I sama dengan 1. Ulangi ya. Kerjakan red learn, saya senantiasa bahagia. I sama dengan I tambah 1, 2. Sampai, nah until kan bahasa Indonesianya sampai. Sampai I besar dari 10 ya. Apakah 2 lebih besar dari 10? Belum, kerjakan lagi nih. Ya, seperti itu. 3, apakah 3 besar dari 10? Belum, kerjakan lagi ya. Kalau di sini dia integer I sama dengan 1, do ya. Sistem out println saya bahagia ya. I sama dengan I tambah 1 while jadi selagi 2 lebih kecil dari 10 true benar ya, sama. Cuma dia beda peletakannya saja ya dengan while yang di Java ya. Seperti itu ya. Ini untuk yang satu perulangan ya. Hasilnya kita cek apakah ada yang keliru. Sama ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ingin kita tulis, misalkan yang for tadi ya. Kita coba di sini kasih tulisan sistem out print dulu ya. Biar ganti spasi ke bawah ya. Oke. Bahkan bisa menambahkan dengan backslash n ya. Bisa ya. Bisa seperti itu biar ganti ke bawah ya. Tidak masalah. Oke. Sekarang kembali lagi ke for ya. For integer misalkan sesuatu x sama dengan 0 ya. Lalu x kurang dari 10 ya. X sama dengan X tambah 1 ya. Oke ya. Nah, ini perulangannya 1. Yang tadinya bisa kita tulis ini sistem out print, di sini dia saya sangat sukses ya. S3 ya. Maka jelas akan mengeksekusi sebanyak 10 kali tulisan saya sangat sukses ya. Kita cek di sini ya. Saya sangat sukses ya. Biar lebih jelas lagi ada tulisan berapa kali bisa kita tambahkan di sini ya. Misalkan di sini X, nah seperti ini. X keberapa dia gitu ya. Cek di sini. X ke 0, X ke 1, 2, 3, 4, sampai 9 ya. Angkanya sampai 9, tapi tulisannya ada 10 ya. Karena dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Mau dari 10, Pak, dari 1 Pak Barja. Banyak caranya. Ya, bisa kita mulai di sini dia angkanya ubah dari 1. Di sini sama dengan ya. Oke. Cara pertama bisa seperti itu ya. Saya sangat sukses 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, atau ya tetap tadi dari 0 dan ini tidak ada sama dengan ya. Hanya di sininya kita ganti X plus 1 ya. Nah, X-nya ditambah 1. Oke, sehingga tetap hasilnya 1, 2, 3, sampai 10. Dan untuk pemrograman Java ya atau bahasa C atau bahasa PHP ya atau nanti ada bahasa Android ya, MATLAB, ada bahasa Python ya. Bahasa-bahasa tingkat tinggi yang lainnya yang akan sering familiar digunakan nanti di studi-studi lanjut ya. Nah, itu mulai indeks untuk array di Java C ya, MATLAB, Python ya, terus PHP, Android ya, atau mungkin BlackBerry ya bahasa pemrogramannya atau .NET, Visual C ya. Itu semuanya menggunakan ya mulainya dari 0 ya indeksnya. Berbeda dengan Pascal kemarin indeksnya mulai dari 1 ya. Oke. Seperti yang di atas tadi, yang paling pertama. Nah, di sini array 1 sampai 10 ya. Array pertama itu dari 1 nomornya.
ya, indeksnya dari satu. Kalau di Java, C, Android, ya, Python, MATLAB, indeksnya mulai dari nol ya. Karena itu alangkah baiknya kalau kita akan menggunakan perulangan ya, mulai inisialisasinya itu dari nol saja disarankan ya. Nah, nanti target area itu beberapa ada semacam penanganan eksepsi ya. Eksepsi ini dia kasus khusus yang dikecualikan ya. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, di sini tadi nah, di Java mulai dari nol indeksnya ya. Cara untuk cara untuk deklarasi array bagaimana? Kalau tadi misalkan di bahasa Pascal ya, misalkan ada suatu program ya, program contoh array misalkan, terus ada uses crt, terus ada var ya, var, var apa ya, misalkan angka ya, atau mungkin nilai ya, nilai titik dua sama dengan array. Nah, di sini 1 sampai 5 misalkan ya, of integer. Oke. Lalu begin n ya. Ini di bahasa Pascal ya. N-nya titik ya. Nah, di sini bisa ditulis nanti nilai di indeks pertama. Nah, ya, titik 2 sama dengan 100 misalnya. Lalu ada nilai di indeks kedua, titik 2 sama dengan 200 ya. Nilai misalkan ada di indeks ketiga, titik 2 sama dengan misalkan 130 ya. Nilai ada di indeks keempat, titik 2 sama dengan misalkan 210 ya. Dan ada nilai di indeks kelima atau terakhir ya, sama dengan misalkan 175 seperti itu ya. Oke, atau enggak misalkan berapa ya? Ya 175 boleh ya. Nah, oke. Kalau di bahasa Pascal kita ingin mendeklarasikannya, maka kita gunakan nanti ada suatu variabel tambahan di sini jelas, i misalkan titik 2 integer sebagai pencacahnya ya. Lalu for i titik 2 sama dengan 1 to ya sampai 5 do begin n ya titik koma, maka tampilkan ya return. Oke. Nah, return misalkan di sini nilai di indeks ke i ya seperti ini. Oke. Jadi dia dari satu di bahasa Pascal. Sedangkan di bahasa Java mulainya dari nol ya. Dan kita cukup mendeklarasikannya seperti ini dia ya. Mirip ya, perhatikan integer nilai banyak nanti deklarasinya ya. Oke. Sama dengan new integer ya sebanyak 5 ya, bisa seperti ini. Oke. Ini di bahasa Pascal ya. Sorry, ini harusnya di luar ya, di luar komentar ya. Dan dikenali ya. Nah, di sini dia. Integer nilai oke, sama dengan new integer ya. Atau bisa kita deklarasikan, perhatikan kurung sikunya sekarang. Integer ya, angka sama dengan new integer sebanyak 5 ya. Jadi kurung sikunya bisa di melekat nempel pada tulisan int atau mungkin ke variabelnya ya. Warna putih ini variabel ya, sedangkan ini adalah tipe data ya. Oke.
kalau kita tulis misalkan di sini dia nilai ya di indeks pertama. Nah, ya, mulai indeksnya dari 0 dia sama dengan 100 katanya tadi ya. Lalu ada berapa tadi? 100, 200, 130 ya. Nilai di indeks berikutnya yakni 1 sama dengan 200 ya. Oke, jelas sudah ya. Nilai di indeks berikutnya yakni sama dengan 130. Oke. Dan nilai di indeks ya di indeks ketiga 210 misalnya. Integer ya, bilangan bulat ya, bilangan diskrit dia. Nilai di indeks terakhir yakni 4 ya sama dengan berapa? 175. Oke. Nah, nanti cara kita memanggilnya, perhatikan, kita akan menggunakan dia dari indeks 0, jangan 1. Kalau 1 dia, maka nanti akan sampai 5 biasanya ya. Yang sering tipografi sehingga berakibat logika keliru ya. For integer z, mana z? For integer z ya sama dengan 0. Oke, ya. Z ya kurang dari 5 ya. Dan Z yang baru sama dengan Z ditambah 1. Oke. Maka akan menampilkan di sini dia system.out.println ya. Println yakni nilai ya di indeks ke Z ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Terlihat sederhana, tapi kalau misalkan nanti ini ada pada satu kode program, maka bisa sangat memungkinkan programnya bisa halt ya, atau halt itu berhenti mendadak ya. Kalau berhenti mendadak biasanya tidak ada informasi yang disampaikan gitu ya. Loh, kenapa nih gitu ya? Kok nggak ada apa namanya pemberitahuan tiba-tiba selesai? Nah, ini yang tidak baik ya saat kita menyusun program seperti itu ya. Nah, langkah baiknya kita nanti bisa memberikan penjelasan ya. Oke ya. Kalau misalkan kita cek dulu ya, bagaimana hasilnya? Apakah ada yang salah? Ada yang salah. Oh, angka sudah ada angka ya. Angka karena di atas sudah ada variabel angka ya. Nah, sudah ada nih, baris 14 integer angka ya. Sudah digunakan nama variabel angka. Sehingga harus yang berbeda ya. Oke, mungkin kita tidak aktifkan saja ya. Caranya kita beri tanda seperti ini ya. Slash garis miring 2 kali, artinya tidak akan dieksekusi dia. Kita cek sekarang. Nah, muncul ya 100, 200 seperti itu. Bisa kita tambahkan di sini Z ya. Terus ya di sini seperti ini Z titik 2. Oke. Z ke 1 berapa gitu ya. Kita coba ya, lagi ya. Z ke 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ya. Seperti ini ya. Terkait array bisa diapakan? Banyak ya kemarin ya. Kita fokus dulu ya. Nah, di sini juga ya 5 ini adalah panjang dari ukuran arraynya ya. Sehingga bisa kita ganti dia bukan sampai 5 ya, bisa seperti ini atau kita tulis panjang dari len ya. Nilai seperti itu ya. Len. Ini bernilai 5 juga dia sama. Oke. Nah, di sini bisa kita ganti juga ya.
bukan 5 tapi nilai dot length ya. Oke, nilai dot length yakni 5 ya. Oke, sama ya, tidak ada yang berbeda ya. Cuma kalau yang di bahasa Pascal ditulisnya dengan len ya, disingkat dia. Kalau di bahasa Java length ya. Kalau nanti ada array yang lebih dinamis dari segi akses indeks ya, dan dari segi indeks saja, ada namanya array list atau mungkin link list atau list ya, ada set, ada hash ya, ada map, sangat banyak gitu ya. Nah, nanti ada mungkin stack ya, ada apa? Queue, antrian ya, tumpukan. Nah, itu nanti di sini kita akan mengatakan nilai dot size ya. Nah, size itu ukuran, dia akan mengambil panjang atau mungkin jumlah data yang diinputkan pada sistem tersebut ya, ada berapa. Kalau misalkan di sini seperti ini, contohnya ada 5 maka 5 nilainya ya, sama. Oke. Dan untuk di Java, tulisan Z sama dengan Z plus 1 ini bisa banyak diubah ya. Contoh misalkan bisa diganti dengan tulisan Z sama dengan ya, plus sama dengan seperti ini, sama artinya dia ya, tidak masalah. Oke. Atau bisa diganti menjadi Z sama dengan ya, diganti Z plus plus. Oke, sama ya. Oke. Nanti ada yang nanya nanti di harusnya. Bagaimana Pak Barja kalau plus plus Z ya? Oke. Mirip ya, plus plus Z. Cuma di sini dia berbeda cara hierarki yang dieksekusinya dulu ya. Mana yang didahulukan dieksekusi, apakah ditambah satu dulu atau tidak. Tapi ini nanti saja dulu ya. Kita fokus ke 3 bentuk yang ada di sini ya. Jadi masing-masing bisa menggunakan Z sama dengan Z plus 1 atau Z sama dengan plus sama dengan 1, ini sama artinya. Atau di sini bisa menggunakan Z plus plus ya. Saat ini kita mungkin akan familiar ke di sini ya. Oke. Kalau ini kita coba run sama semua ya. Tidak ada yang berbeda ya, nih sama semua tuh. Ya, coba kita beri sistem output dulu. Atau kalau enggak gini aja ya. Z-nya di sini kita ganti misalkan Z plus 1 yang di sini kita ubah aja ya, Z sama dengan nilai dot length Z lebih besar sama dengan 0, ini kita ganti min artinya Z sama dengan Z min 1 ya. Kita cek apa sih perbedaannya ya, kita cek di sini ada yang salah kah? Oke, ada yang salah ya, karena dia tidak ada di indeks kelima ya. Nah, di sini ya muncul salah nih. Ya, indeksnya 5 nggak ditemukan gitu ya. Maka harus kita beri kurang 1 ya. Berarti 5 dikurangi 1 4 ya. Indeks terakhir adalah 4. Kalau kita punya datanya 5 dan mulainya dari 0, 0 1 2 3 4, maka 4 adalah elemen terakhir ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nih, 4 3 2 1 0 ya. Jelas perbedaannya. Lebih jelas lagi mungkin akan kita berikan sistem out apa nih? Sistem out prelan ya. Oke, sistem out prelan. Ini juga sama sistem out prelan. Biar jelas ya, ada yang berbeda gitu ya. Kita coba run.
Nah, ini dia ya. Yang pertama ya, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau yang di berikutnya hanya nomornya yang kita ubah ya. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini dia di urutnya dibaca dari yang terakhir dulu ya. 4, 3, 2, 1, 0 ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini dia perbedaannya yang ada di bahasa Pascal ya. Nah, di sini teman-teman misalkan ingin mau mengganti ke apa? Ke perulangan while sama saja sebenarnya ya. Misalkan ada integer sesuatu y sama dengan 0 ya. While y kurang dari nilai dot length seperti ini, tinggal mau dikopas boleh silakan. Sistem ya, outprint. Oke, di sini misalkan tadi ada y plus ya, mungkin sama dengan ya, boleh apa ya, kayak gini saja ya. Nilai di indeks ke y ya, seperti ini. Jangan lupa y yang baru y plus plus ya, sama ya. Kita kasih seperti ini dulu ya. Kita coba di sini dia ya. Nah, 0, 100, 1, 200 sama ya, tidak ada perbedaannya. Kalau kita gunakan perulangan while ya. Ini perulangan while sama ya. Kalau mau perulangan do while, tinggal kita mungkin kopas dari sini ya. Lalu integer kita hapus ya, karena sudah ada dia ya integer. Dan while di sini kita ambil ya, kita lakukan cut ganti do, dan di bawah dipaste ya, disalin, ditempel ke sana. Oke. Sekarang ini diganti ya, kayak gini, ada perbedaan lah. Oke. Sama ya, antara do ya, do while dan for ya, sama ya, tidak ada yang berbeda ya. Nah, ini ya beberapa kemiripan ya dari bahasa Pascal ke bahasa Java ya. Kenapa ya? Di Java nanti akan banyak library, akan banyak beberapa pustaka ya. Pustaka ini library seperti komponen ya dari luar yang sudah ada. Nanti bisa bikin seperti kalkulator ya, bisa bikin seperti Notepad atau mungkin dokumen Microsoft Word ya, bisa bikin editornya sendiri pun bisa ya, menggunakan namanya adalah GUI ya, GUI, Graphical User Interface ya. Nah, jelas nanti IDE-nya banyak ya, ada yang sangat dipermudah, kita bisa nanti drag and drop, artinya tinggal mau seperti di lagi nunjuk mau makan misalkan ke rumah makan, terutama ya misalkan maaf nih, rumah makan Padang gitu ya, mau makan tinggal nunjuk itu ya di kaca ya, di balik kacanya ayam bakar, tahu dan tempe sayuran, nah, tinggal nunjuk, ini sama dia ya, tinggal tunjuk ya. Lalu setelah itu drag, pindahkan. Pindahkan. Oke, jadi seperti menghias nantinya. Bisa seperti itu. Untuk Pascal sendiri, ada yang versi itunya ada ya. Yang seperti GUI-nya ada ya, Graphical User Interface-nya ada. Tapi kita akan menggunakan bahasa yang baru, namanya bahasa pemrograman Delphi ya. Atau Visual Basic VB ya. Mirip-mirip ke arah sana ya. Kalau di Java ya, dari segi bahasa, oke, dan beberapa semacam layout itu mirip nanti di bahasa Android ya. Oke. Bahkan ada yang di bahasa PHP pun bisa ya, mirip-mirip seperti itu, terutama di terkait dengan metode, fungsi, prosedur ya, atau mungkin konstruktor ya.
Oke. Oke, untuk saat ini yang sudah kita pelajari tadi ya ada review terutama. Oke, ada review ya di sini. Oke, ada prosedur. Prosedur berarti di sini dia void namanya, void main. Kalau sistem out print learn itu read learn ya. Terus ada ini kemarin review-reviewnya ya. Oke, itu review-reviewnya kemarin. Lalu ada is genap juga sama ini dia. Oke. Kalau tanda seru di sini artinya tanda seru tidak ya. Jika is genap tidak bernilai true gitu ya. Nah, ini pun sama di sini dia. Jika tidak is genap, jika tidak true, nah sama ya di sini ya. Oke, kalau di sini dia kita mengatakan di baris 45, oke. Jika is genap sama dengan true ya, bernilai true sama dengan kita katakan langsung di baris 51. Jika is genap, jika true, nah gitu ya, maka sampaikan genap. Ya. Lalu terkait beberapa di programming ya di sini kemarin ada tentang perulangan ya. Ini Pascal jelas ya, Pascal di sini ya. Oke, ini Pascal. Ternyata dari Pascal ini untuk while terutama sangat mirip ya. Ini ada beginnya, tak bacanya sama nih, ada beginnya. Kalau kita taruh di bawah nggak apa-apa, seperti itu kan sama sebenarnya ya. Ya, ini ya saya blok ya. Begin dari baris 60 sampai 63. Ini 68 sampai 71 sama dia. Oke. Kenapa boleh dikurung kuralnya di bawah atau di ini? Yang penting seperti ini dia. Ini menandakan mulai gitu ya, mulai ya. Ini adalah sintaks mulai, ini sintaks akhirnya ya. Jadi mulai khusus yang ada di perulangan while ya. Oke. For pun sama for ya. For ya bisa ditulis seperti ini. Begin n-nya bisa di samping kanan atau bisa kita pindahkan ke bawah ya, tidak masalah. Oke. Nah, ini sama juga ya. Ini sama. Sedangkan untuk deklarasi struktur misalkan repeat ya. Nah, repeat until. Oke, ini repeat until nah, seperti ini ya. Ini juga sama ya, bisa kita pindahkan ke bawah. Do ya, kurung kurawal ya. Bisa seperti itu, tidak masalah ya. Mau seperti ini boleh ya, seperti ini tidak masalah ya. Oke. Karena sama artinya semua ya. Oke, terus ada lagi misalkan nah, kita dari baris 105 di sini ya. Memulai perulangan apapun ya nanti sebaiknya mulai dari nilai awalnya 0 ya. Terutama yang berkaitan dengan array ya. Kenapa? Untuk bahasa Pascal dan Delphi array mulai nomor indeks dari 1 ya. Sedangkan di Java oke. Sedangkan untuk bahasa pemrograman Java bahasa C, C++ ya, .NET, Android ya, Python, MATLAB itu mulainya dari nomor indeks 0 ya. Oke. Seperti itu ya. Ya, dan deklarasinya pun seperti ini dia deklarasinya ya. Ini salah satu cara deklarasinya. Nah, ya. Bisa seperti ini. Atau mungkin ya misalkan tidak mau seperti ini dia terlalu lama gitu ya. Nah, bisa nanti ditulisnya langsung seperti ini ya. Integer misalkan data sama dengan ya new integer. Oke, langsung ditulis seperti tidak masalah. 100 boleh ya. 200, 130,
210 ya dan 175. Jadi dia sama ya. Ini indeks ke 0. Indeks ini indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, ini indeks ke-4. Atau mungkin lebih ringkas lagi bisa ditulis misalkan integer ya something sesuatu ya. Something sama dengan langsung ya, bisa seperti itu tidak masalah. Oke, bisa seperti ini ya, langsung. Sama ya. Jadi dia 100 di indeks 0, 200 ya menempati indeks 1, 130 sama seperti ini maksudnya dia ya, sama ya. Bisa dituliskan satu persatu seperti ini ya. Atau langsung ya kita secara numerik ya, secara numerik ya, kita bisa tuliskan seperti yang baris 129 atau baris 130 ya. Oke. Lalu untuk apa namanya? Kurung sikunya pun sama di sini dia bisa nempel pada variabel atau bisa nempel pada tipe data ya. Seperti ini dia bisa kita lakukan hapus data ya. Lalu kita tambahkan di sini, tidak masalah. Artinya masih sama dia. Oke. Ini pun sama ya, ini kurung siku, ini dia kurung kurawal ya. Oke, ini kurung siku juga sama, kurung siku, ini kurung siku. Kalau kurung biasa, kurung buka ya. Nah, ini biasanya untuk for ya, while, do while, untuk suatu konstruktor ya, untuk suatu metode seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini ada juga istilah increment z plus 1 bisa ditulis dengan z plus sama dengan 1 ya. Atau bisa ditulis z plus plus tadi ya. Oke. Bisa ditulis nanti di sini dia adalah z plus plus sama ya. Kalau plus plus ya masih sama, cuma ini ada sedikit perbedaan dalam hal mana duluan yang harus dikerjakan gitu ya. Oke. Oke, ini beberapa peralihan ya dari for bisa kita tulis ke while ya. Oke. Dan dari while ya atau mungkin dari for bisa diganti ya, ditulis kembali dalam bentuk do while ya. Sama sih intinya ya, tidak ada yang berbeda ya. Oke ya. Yang penting kita memahami ya, ada bahasa-bahasa pemrograman seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Dan di Java nanti ada juga pemrograman berorientasi objek. Ada konsep yang baru ya. Ada enkapsulasi, polimorfisme, ya, relasi, inheritance, ya, handling of exception, multithreading, terus bagaimana I/O file ya, dan yang lain. Kenapa? Nah itu cikal bakal kita akan berinteraksi dengan framework ya atau pustaka-pustaka yang sudah sangat mewah ya. Bisa bikin operating system atau mungkin yang lain nanti ya. Oke, mungkin saat ini kita cukupkan dulu ya, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal dilatih-latih kembali ya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.